Hernando Ari dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, Persebaya tak ambil pusing. 6 nama beda dari bocoran status Komang Teguh dipertanyakan. Pelatih Persis Solo sebut Ramadan Sananta bakal jadi pemain top Timnas. Rencana Sintayong untuk 5 pemain baru di Timnas U23 Indonesia. Sintayong panggil 3 calon polisi untuk kawal pertahanan Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, nama Hernando Ari sudah masuk dalam daftar susunan pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Menanggapi terkait pemanggilan Hernando Ari ini, pelatih sementara Persebaya Ustan Nawawi tak ambil pusing. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada manajemen. Menurut Ustan Nawawi, pemanggilan ke Timnas U23 Indonesia itu merupakan tugas utama. Ya, Ustan mengaku sebenarnya itu tak akan mudah buat Persebaya juga. Karena tim berjulukan Bajul Ijo itu baru meraih kemenangan seusai mengalahkan Bayangkara FC 2-1. Setelah sebelumnya dalam 5 laga meraih hasil minor. PSSI memang sempat merilis daftar nama pemain Garuda Muda pada Senin 7 Agustus siang, tetapi kemudian dihapus. Ada beberapa kesalahan fatal dalam unggahan PSSI itu. Ada pemain yang salah tulis nama klubnya, kemudian Muhammad Taufani tetap dipanggil padahal disanksi AFC larangan bermain. Kemudian memanggil pemain yang sedang pendidikan polisi. Ya, di samping itu, jika mengacu unggahan yang sudah dihapus tersebut, ada 26 nama yang dipanggil Sintayong ke Indonesia U23. Darah beberapa pelatih klub Liga 1 niscaya mendidih. Pasalnya, 24 dari 26 pemain yang dipanggil Sintayong merupakan tulang punggung klub. Ada sejumlah perbedaan dari bocoran yang beredar kemarin. Sebanyak 6 pemain yang ada dalam daftar bocoran kemarin tidak masuk daftar resmi sekarang. Mereka adalah Haikal Al-Hafiz, Muhammad Kanu, Taufani Muslihuddin, Iver Jenner, Ravel Strike dan juga Witan Sulaiman. Ya, sementara itu Taufani Muslihuddin kemungkinan juga tak dipanggil karena masih akan menjalani 6 larangan pertandingan dari AFC. Dan jika ini benar, maka pertanyaan tertuju kepada Komang Teguh yang masih masuk daftar pemanggilan. Di sisi lain ada penambahan 3 pemain yang dalam daftar bocoran tak masuk, yakni Zaki Ashraf, Elis Royer dan juga Rifki Dwi. Komang Teguh termasuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan atau TC Timnas U23 Indonesia besutan Sintayong untuk menata Piala AFF U23 2023 Thailand. Padahal Komang Teguh tengah disanksi oleh AFC. Ya, Komang Teguh dinyatakan melanggar kode disiplin dan juga etik AFC pasal 47. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Nova Arianto, sanksi AFC untuk Komang Teguh hanya berlaku dalam pertandingan yang tercatat di kalender FIFA. Sementara Piala AFF U23 2023 diketahui bukan agenda FIFA. Dalam daftar 23 pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas U23 Indonesia, 5 diantaranya merupakan sosok baru. Yang pertama adalah Muhammad Ragil, Salim Akbar, Rifki Dwi, Esal Sahrul, dan juga Abdul Rahman. Ya, Sintayong rupanya mempunyai rencana. Pelatih asal Korea Selatan itu berniat memberikan kesempatan kepada Salim Akbar dan kawan-kawan bermain dengan beberapa nama yang sudah menjadi langganan timnas. Hal itu sekaligus menjadi salah satu misi Sintayong pada TC kali ini. Pada pemanggilan ini ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil timnas, tutur Sintayong. Usai cetak 2 gol untuk Persis Solo, Ramadan Sananta disebut bakal jadi penyerang top timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih Persis Solo Leonardo Medina. Selain itu, ia memuji etos kerja dari penyerang andalannya tersebut. Sananta hari ini bagus sekali, dia bermain luar biasa bagi saya. Kita masih harus bekerja keras. Dia bekerja keras, saya berterima kasih dengan dia, kata Leonardo Medina. Ya, di samping itu Medina meramalkan bahwa Ramadan Sananta bakal jadi pemain top timnas Indonesia. Saya senang karena dia pergi ke timnas Indonesia, ujar Leonardo Medina. Saya percaya bahwa dia akan menjadi pemain top di timnas. Saya percaya itu, tutup Leonardo Medina. Dalam daftar 23 pemain yang mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas U23 Indonesia, 3 di antaranya yakni calon polisi. Mereka adalah Dava Fasya, Muhammad Ferrari, dan juga Frankie Mesa. Ya, ketika nama di atas telah melakoni pendidikan kepolisian sejak bulan Juli lalu. Program pendidikan kepolisian sendiri dijadwalkan berlangsung dalam 5 bulan. Sementara itu, kabar baik diperoleh oleh Sintayong. 3 pemain yang dimaksud tetap bisa memperkuat Timnas U23 Indonesia. Dan kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh manajer Timnas U23 Indonesia Sumarji beberapa waktu yang lalu.
Aksi pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bersama KMS Kadense sekarang bisa ditonton lewat siaran langsung di televisi Indonesia. Ya, siaran langsung KMS Kadense bisa ditonton melalui siaran langsung Net TV. Ada 3 pertandingan yang disiarkan langsung dan 1 tambahan pertandingan ditayangkan delay. Seluruh laga akan disiarkan pada dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, pertandingan pertama yang akan disiarkan adalah laga Patro Esden versus KMS Kadense di Challenger Pro League, Minggu 13 Agustus pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong memanggil pemain Rans Nusantara FC, yakni Abdur Rahman, untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Garuda Muda di Jakarta. Sebelum memperkuat Rans Nusantara FC, Abdur Rahman sempat bermain untuk beberapa klub Liga 3 dan tercatat pemain berusia 21 tahun tersebut sempat membela Badak Lampung FC dan juga Serpong City. Adapun Rans Nusantara FC merupakan klub barunya di Liga 1 2023-2024. Ia lolos seleksi untuk menjadi pemain The Phoenix yang akan bertarung di Liga 1 2023-2024. Bersama Rans Nusantara FC, ia sukses mencuri hati Eduardo Almeida. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan melakoni TC pada tanggal 10 Agustus 2023. Di sisi lain, Timnas U23 Vietnam telah mulai menggelar TC sejak tanggal 29 Juli yang lalu. Namun kala itu belum semua pemain Vietnam sudah bergabung. Ya, dari laman resmi VFF, Timnas U23 Vietnam kedatangan 5 pemain tambahan pada tanggal 7 Agustus 2023. Pada TC kali ini, striker Vietnam Nguyen Quoc Viet bertekad untuk meningkatkan kekuatan fisik dan tekniknya. Lebih lanjut, target tinggi dipasang oleh Nguyen Quoc Viet. Sebagai juara bertahan, kita harus bekerja sama dengan tekad maksimal untuk meraih hasil terbaik di turnamen AFF mendatang, tuturnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.